salah satu tujuannya itu adalah ingin mengangkat kualitasnya 5 dengan menurunkan pemain IBL ke dalam 5. Setuju nggak lo? Ketika para pemain IBL-nya atau seolah-olah bukan pemain IBL main di 5, mereka jadi nggak menonjol malah. Sering loh, kamu pernah nggak dengar gitu? Iya, iya. Ini nggak bakal ada pemain. Ya, berarti kan Pembinaan pembinaan bawahnya. kita ini kan bobrok. Iya, iya. Itu sama aja ngomong kita ini bobrok gitu loh. Halo, kembali ketemu di Main Basket Podcast. Bareng gua Idan. Kalau musim lalu, sebelumnya, episode sebelumnya ada satu yang jaraknya berbeda. Kemarin kan Dimas sama Santun sekamar. Sekarang gua sama Santun. Dimasnya yang beda kamar. Yuk, gua Idan, sobat gua. Santun Frederick. Dan, Mas, jangan di tengah jalan, Mas, Halo? Ya. Gimana kabar Binjai? Halo. Ya. Udah mulai? Udah, Boy. Sorry. Oh, udah. Iya, gue lagi di Binjai. Sehat-sehat, alhamdulillah. Gimana kabar di Surabaya? Yo, baik. Jangan bersila tengah jalan, Boy. Hati-hati nanti mobil lewat. Enggak, lagi hujan. Car Free Day. Oh, Car Free Day. Ya. Syukur alhamdulillah. Ya. Aduh. Tapi sehat lu ya? Alhamdulillah. Protokol kesehatan Binjai baik ya? Baik. Oke, sip. Pakai masker muka, dia nggak pakai masker mulut. Hah? Pakai masker muka. Batman maksudnya. Batman kan yang di masker mukanya, mulutnya nggak di masker. Kita ngomongin ini nih. Tentang episode ini nih, Liga Mahasiswa. Tapi gue pengen kasih pengantar dulu, Ton ya. Pertama, gue pribadi terus main basket juga sangat mengapresiasi Liga Mahasiswa Basket yang beberapa waktu yang lalu, sekitar beberapa minggu yang lalu, udah digelar di Cisarua, Bogor. Buat gue itu luar biasa, karena kondisi kayak begini, teman-teman dari Liga Mahasiswa menggelar event gitu, menggelar turnamen dengan biaya yang cukup nggak bisa dibilang murah, Besar. dan dibebankan kepada para peserta. Dan salut juga gua untuk para peserta yang mau mengeluarkan uang sedemikian banyak untuk Liga Mahasiswa. Berapa banyak ada di mainbasket.com juga lupa, puluhan juta lah, ada yang bilang 100-an juta, ya segitulah. Lalu kemudian waktu Liga Mahasiswa di Bogor itu, main basket kesana nonton semua game, tapi bukan gua, kru yang lain. Jadi kita bahas aspek secara general aja tentang Liga Mahasiswa. Gimana sih enaknya Liga Mahasiswa, bagusnya bagaimana, idealnya bagaimana, walaupun kondisi ideal itu kan bukan hal yang mudah untuk kita kejar ya. Intinya begitu. Apalagi nih gue senang ada Dimas tuh, karena Dimas ini dulu bintang Liga Mahasiswa juga waktu namanya masih Libama. Oh, dia pernah mahasiswa ya? Nah, lama tapi. Oh, kuliah juga tuh anak ini. Kuliah tapi lama. Ini mau bahas apa sih? Basket, Boy. Liga Mahasiswa. Liga Basket iya. Mahasiswa. Jangan bahas Kampusnya masih ada enggak? Mas kampusnya dia sekarang. Jadi toko apa, Mas? Lanjut. Yo. Tun, gimana secara umum lu melihat perbasketan khususnya di ranah mahasiswa di kita di Indonesia? Yang kemarin ya? Boleh yang kemarin atau secara general lah, umum apapun. Ya sebenarnya sih sebelum yang kemarin ini sebenarnya aku melihat perannya Liga Mahasiswa itu tidak terlalu dalam ya untuk distribusi ke IBL. Profesional ya, IBL. Karena apa? Karena mungkin karena liganya yang gaungnya nggak terlalu kenceng, atau apa gitu. Nah, dan juga mungkin banyaknya pemain binaan yang masuk ke liga.
Yang kita Iya. harapkan sebenarnya seperti di Amerika kan peran NCAA itu besar banget Untuk supply pemainnya ke liga profesionalnya. Yang Iya, iya. saya harapkan sebenarnya begitu. Iya, iya. Di kita pada kenyataannya enggak. Iya, iya. Enggak. Memang sih pemain-pemain binaan yang tim-tim pro ada main di situ. Iya. Cuman kan udah pasti Iya. ke tim yang bersangkutan. Iya, iya. Yang kita harapkan kan sebenarnya siapapun tim bisa ambil orang itu. Iya, betul. Jadi kan Idealnya gitu ya, enaknya. idealnya begitu. Jadi mereka berlomba-lomba, bergaining segala macam, lobby-lobby untuk mendapatkan anak tersebut. Iya, Di kita kan enggak ya. iya, Nah. oke. Dan yang di terakhir ini Liga Mahasiswa itu ketambahan pemain pro akhirnya dibolehkan main di Liga Mahasiswa. Tenang Boy, nanti kita bahas itu. Oh, iya, iya. Jangan dulu ke sana. Oke. Pelan-pelan, motor tuh dipanasin dulu. Ini langsung gigi 3 aja dia. Ngegas dia. Ngegas Boy, motor lama giginya cuma 3 kan? Mas, lu kan dulu pernah main Libama ya? Dulu Liga Mahasiswa dengan nama 5 itu baru dimulai tahun 2012. Dan gue senang dia konsisten, ada terus gitu walaupun dengan dulu konsepnya bagus, ada di beberapa region bahkan mencapai ke luar Jawa. Tapi kemudian karena beberapa kondisi ya menyusut, apalagi karena pandemi ini ya, akhirnya berpusat gitu. Gue pengen tahu cerita dari Dimas dulu. Mas, gimana Mas waktu dulu Mas main antar mahasiswa, antar kampus, apalagi lu di era Libama, dulu Libama Nas, lu juga sempat jalan kemana-mana kan? Gue pernah nonton lu main di Bandung, di Gor Citra waktu itu lawan beberapa kampus lain, ada yang dari Jakarta, dari Bandung sendiri dan lain-lain. Gimana Mas rasanya main untuk kampus, main di atmosfer Liga Kampus tuh kayak apa Mas? Yang pasti udah pasti seru ya, dan kan sistemnya nggak bubble juga, masih zaman dulu kan, jadi ke kota-kota. Dan gua pengen cerita untungnya di tim gua dulu tuh, kalau gua udah ngerasakan pro, latihannya seperti pro di tim gua yang dulu. Jadi kan di Medan, jadi sebelum kita memulai si Liga Mahasiswa Nasional ini, kita tuh udah training camp malah keluar dari Sumatera untuk prepare menghadapin serinya. Iya, iya. Jadi udah ya udah seperti tim pro lah, karena udah gua ngerasa juga tim pro seperti apa ya. Jadi di mahasiswa tuh udah seperti tim pro di kampus gua, di universitas yang gua kuliah di situ. Apa nama universitasnya? Kasih tahu dong. STMIK Microskill Medan. STMIK Microskill Medan. Oke. Nggak ada, oh ya, K ya. Oke, STMIK, iya benar, STMIK Microskill Medan. Apa ya, atmosfernya ya luar biasa. Gua kenal ada yang namanya Rama. Rama itu di Liga Mahasiswa tuh all around lah. MVP iya, top scorer iya. Semualah hebatnya dia. Terus gua kenal namanya Pringgo, itu juga semua. Akhirnya kan pemain-pemain itu, ya nggak tahu ya gue binaan apa enggak ya zaman dulu ya. Akhirnya pemain itu udah siap masuk di pro. Dan hasilnya jelas. Ya. Kehebatannya seperti apa. Jadi atmosfernya tuh luar biasa lah. Dan ya gue ada beberapa nonton sih yang 5 beberapa kali. Kayak beda aja ya atmosfernya. Mungkin ya ngaruh ke gengsi selama latihan segala macem. Itu ngaruh loh kalau gue ya secara pribadi. Akhirnya ya excited banget karena udah kecapean latihan ya, kapan mainnya gitu. Mas, gue mau nanya, gue tanya dulu Tun ya. Gua ini termasuk yang menurut gua termasuk beruntung bisa pernah nonton langsung Microskill main di Bandung waktu itu. Koreksi gua kalau keliru ya Mas ya. Pada saat itu setahu gua anak-anak Microskill itu belum ada yang terafiliasi sama tim profesional, benar nggak Mas? Benar. Nah, tapi kualitas mainnya Tun, juara kan? Juara 1 kali 2 kali? 2. Juara 2 kali, tapi kualitas Microskill terhadap kampus-kampus lain itu jauh sekali Tun. Nanti Dimas bisa cerita lebih banyak. Ketika dia menang lawan kampus-kampus yang ternama di Jakarta, di Bandung itu Yang bantai. bantai Microskill gitu. Nah, yang gue pengen tanya sama Dimas,
Lu kuliah apa main basket gitu? Kok bisa sejago itu micro skill? Hah? Mas? Zaman dari dulu udah ada yang namanya student athlete. Jadi memang ada minimal IPK tuh 2,0 udah ada dari dulu udah ada. Kalau nggak itu nggak bisa. Kayaknya rendah banget ya 2,0 ya. Di tip absen dapat tuh IPS Jadi, gitu. makanya gue pernah ngomong di episode keberapa gitu. Gue bilang, gue nggak terlalu banyak denger tim kampus tuh latihan setiap hari. Nggak banyak denger, ada mungkin, cuma nggak banyak. Nah itu yang dilakukan microskill tuh sehari aja 2 kali. Sehari aja 2 kali latihan. Light day-nya cuma Rabu sama Sabtu. Itu pun nggak light banget lah. Jadi Rabu sama Sabtu cuma sekali latihan. Ya itu makanya kita tuh pengennya segeralah mulai liganya. Capek latihan terus gitu loh. Iya. Segitu capeknya latihannya. Jadi ya latihan mempengaruhi hasil lah. Hasilnya seperti apa. Nah, nih gue masih nggak apa tuh ya. Nggak apa. Lagi yang menarik tentang micro skill adalah ketika dia jago itu, yang gue tahu adalah tidak satupun pemain itu terafiliasi sama klub kan ya. Walaupun kemudian di akhirnya sebagian besar pergi ke CLS Surabaya, terus pemain-pemainnya juga pindah ke Ubaya, dan sisanya beberapa itu nyebar juga ke tim-tim besar. Ada Popo Favoris Palopo ke Pelita Jaya dan lain-lain gitu. Kenapa gua angkat 5 nih Ton? Kok bisa ya gitu? Maksudnya apa yang membuat micro skill itu sehebat itu di saat itu, lalu kemudian semuanya gua nggak tahu apakah saat ini masih ada klub kampus, tim kampus yang bisa seperti micro skill dulu gitu. Jaraknya jauh banget sama tim-tim jago dari Jakarta dan Bandung dan kota-kota lain. Dan ketika diambil hampir semuanya Mas ya? Dapat klub pro. Hampir semua gitu. Nah, Tun, lu kalau ngelihat cerita tentang micro skill nih, atlet kampus, ada nggak lu merasa bahwa idealnya ya kayak micro skill itu, jago-jago, kemudian entah memang dulu nggak ada draft, tapi akhirnya kemudian ditarik sama CLS, sama Pelita Jaya, gue lupa ada klub apa lagi yang narik-narik gitu. Gimana menurut lu? Ada Morris di IM dulu, Morris ke IM. Morris ke IM ya? Morris tuh kakaknya Popo. Kakaknya Popo, oke. Iya. Indonesia Muda Hang Tua ya. Santun pernah nggak sih Santun pernah kali main Libama? Nggak dapet dia. Aku Libama pun udah dipakai boy. Aku cedera di awal-awal mau meniti karir itu. Gimana Tun? Lu ngelihat kasusnya micro skill lah waktu itu. Iya, aku juga pada itu tahun berapa ya? Tahun berapa tuh Mas? 2006, 2007 ya? Ya, sekitar itu ya. 2005, 2006. Ya itu tiba-tiba dengar kabar tuh, loh ini ada satu tim yang bahkan kalau tim profesional yang biasa-biasa aja papan tengah ke bawah dibantai juga sama mereka. Iya. Kaget tuh. Tim apa ini? Iya. Dan lebih anehnya lagi, tim itu dari Sumatera. Bukan dari Jawa. Itu kaget. Ya. Nah, berkaca dari situ, yang di tahun-tahun sekarang kayaknya nggak ada sedominan mereka ya. Iya. Yang mungkin UPH itu masuk ke dominan nggak ya? Katanya sih mereka sih dengar dari netizen komen-komen tuh UPH juga latihannya kayak kamu Mas, sehari bisa 2 kali. Oh iya makanya. Jam 4 malah. Iya, sehari 2 kali. Pagi, ya. Tapi kalau melihat sedominan micro skill kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Masih tim-tim kampus lain masih bisa ngelawan. Iya. Ya, kalau bisa minimal 10 kampus punya jiwa kompetitif seperti itu luar biasa ya menurutku ya. Iya. Tapi ini saya ngelihat ini Mas Junas udah juga ini ya yang mengepalai liganya 5 ini, aku jadi berharap banyak ini. Iya. Karena ini langsung bisa bersinggungan sama pro-nya ya. Iya. Kayaknya dia bisa mengatur sesuatu yang buat 5 ini bisa jadi
distributor ke liga. Tapi dengan cara yang benar ya. Iya. Distributor pemain maksudnya. Cara yang salah sekarang caranya salah. Enggak, maksudnya kan loh, enggak gini loh, Boy. Iya, Kalau iya. kita ngomong 5 ya. Iya. Aku indikatornya gampang, Boy. Nah, yaitu Sewaktu belum pandemik ya, kita ngomong sewaktu belum kondisi pandemik. normal lah ya. Normal. Jarang loh kamu ngelihat 5 itu penontonnya full. Oh iya ya, terakhir dulu banget zaman-zaman dia tahun sebelumnya Jarang. lah. Soalnya akuinnya kita kan Iya, tukang nonton Iya, kan. iya. Kadang-kadang kita paling 10 orang, Iya, berapa iya. orang. Padahal tuh yang main Iya iya. tim-tim favorit loh. Iya iya. Nah, itu aku menurut indikatornya itu. Iya iya. Apakah setelah pandemik situasi normal bisa kembali menggeliat Ya. penontonnya? Kalau kita melihat karena apa? Karena kalau kita melihat NCAA, waduh, setiap game, Mas, Iya. itu rame banget itu. Nasional boy semua pindah tontonan. Apakah mahasiswanya terlalu sibuk kuliah ya sekarang Iya ya? iya iya. Jadi nggak boleh nonton ya? Tapi dulu gue inget tahun 90-an akhir juga ya. Libama itu penonton rame boy, gor bisa Nah, ya penuh itu, dulu. aneh kan? Iya iya. Mungkin nggak ada hiburan alternatif, hiburan lain kali ya. Mungkin. Dulu nggak ada yang punya HP, nggak ada yang pegang HP. Bingung loh. Heeh. Soalnya anak SMA masih bisa rame Iya iya. kalau nonton. Gue juga baru tahu Kita kan ketika pernah nonton NCAA kan kita bertiga kan pernah Oh iya, nonton wah. nonton Oh, di Kansas, NCAA kan University. Oh, itu banget kan. kita sampai di paling atas kok. iya iya. Ranking penuhnya. Makanya Iya. Waktu itu kita nonton di Kansas. Kansas Jayhawks. Iya, zamannya Jackson siapa? Siapa Anu, boy? Yang nomor 0 tuh. Iya iya. Siapa? Kalau kita lupa sih. Di draft sama Sacramento ya? Di draft sama Phoenix Suns sampai Jackson yang paling bagusnya. Iya iya iya. Baru aduh kok lupa aku namanya. Nah, Ya, itu pokoknya pokoknya itulah. banyak hal yang menarik waktu itu, bagaimana mereka jual tiket itu yang utama tuh untuk mahasiswanya, Ya. yang kedua untuk alumni. Oh gitu. Iya, jadi yang utama tuh mahasiswa dulu, teman-temannya, baru kemudian alumni, Mm-mm. baru kemudian orang umum. Ya. Orang umum baru kedua, jadi sedikit sekali jatah untuk orang umum. Cuman juga tadi Santun mengangkat hal yang menarik bahwa Pak Junas Mm-mm. juga sekarang jadi direkturnya Liga Mahasiswa. Ya. Itu juga baru tahu pas Liga Mahasiswa mau jalan gitu. Bagus sih berarti, Boy. Jadi Iya dulu dong. tuh kan ada Mas Rian Gozali ya, Rian Gozali, tapi ternyata sekarang kayaknya Rian punya jabatan baru, yang megang sekarang adalah Mas Junas. Nah, yang menarik adalah Mas Junas jadi direktur IBL dan juga direkturnya Liga Mahasiswa. Nah, gue pengen tahu nih langsung nih, salah satu topik hangat kita adalah menurut lu bagaimana kebijakan yang langsung diambil sama Pak Junas, yaitu pemain IBL boleh main di Liga Mahasiswa. Walaupun ada syarat-syarat, beberapa syarat ya. Gue sabar boy. Syaratnya apa, Boy? Syaratnya tuh 2 tahun ya. Dia sophomore, terus kemudian juga ada beberapa memang agak dikeluarkan dari kualifikasi. Misalnya gini, pemain Patriots tuh walaupun sudah main di IBL, Ya enggak pula. dianggap belum main gitu. Iya. Bukan pemain IBL. Padahal buat gue ya sudah main, satu musim reguler dia main penuh gitu kan ya. Itu lalu kemudian rookie yang seharusnya sudah pindah, udah terpilih untuk main di IBL, masih dianggap bukan pemain IBL. Lalu kemudian juga beberapa pemain yang sudah lama main, nggak lama sih ya, 1 tahun 2 tahun itu main lagi ke 5. Gimana menurut Dimas dulu, lu udah ngomong tadi. Mm-mm. Mas, gimana Mas? Pemain IBL malah main di 5. Gimana menurut lo? Gak setuju lah gue lah. Kenapa nggak setuju? Ya namanya udah pemain pro, yang ngapain balik lagi ke 5? Turun lagi dong kastanya. Oke. Ya zaman gua dari dulu main Libama nggak pernah ada pemain pro yang main di Liga Di lima. Mahasiswa. Ya Iya. namanya turun dong. Memang nggak pernah, ini yang pertama kali. Iya makanya kalau bisa sih jangan lah, karena ya udah, kamu kalau udah namanya udah di pro aja. Yang Liga Mahasiswa yang saatnya ya kita lihat pemain-pemain yang pengen masuk ke pro, talentanya seperti apa di Libama, di 5 sekarang. Ya. Jadi kan tahu kalau pemain yang udah main di pro ya orang udah tahu, oh, ini jago, ini udah pernah main, udah tahu mainnya di pro seperti apa. Ya. Walaupun gimana ya, walaupun dia nggak main, tapi namanya tuh udah ada di roster, ya buat apa turun lagi gitu loh. Ya, ya.
kasihlah yang mahasiswa-mahasiswa ini buat nunjukin skillnya, kemampuannya di 5 seperti apa. Baru nanti si scouting tim pro bisa lihat gitu loh. Kalau gue sih gitu sih. Jadi lebih baik yang main ya benar-benar yang belum main di pro. Ya, yang sudah main pro nggak usah main 5 lagi gitu ya. Nggak usah, udah. Nah, Santun, gue mana Santun? Sama boy. Ntar dulu. Dia bilang gini, salah satu tujuannya itu adalah ingin mengangkat kualitasnya 5 dengan menurunkan pemain IBL ke dalam 5. Setuju nggak lo? Nggak setuju. Kenapa nggak Gimana? setuju? Pengen angkat kualitas. Iya, pengen mengangkat kualitas pertandingannya, permainannya Liga Mahasiswa dengan memainkan pemain IBL ke situ. Emang kualitasnya gimana? Makanya ntar dulu, ini buat Santun bukan buat lo. Oke. Gimana, oke, Tun? oke. Dia kan berharap menaikkan kualitasnya kan. Dan ternyata juga nggak naik juga. Iya. Masih aja sama aja. Iya. Masih di Aduh. 40% secara tim kan, 40%. Field goals ya. Field goal-nya. Nah, kan terbukti dan nggak ada gunanya kan. Iya. Dan juga pemain-pemain pro itu ya sama seperti Dimas bilang, ngapain juga dia balik lagi ke 5. Iya. Terus kan sejatinya kan 5 ini dibuat supaya seperti showcase-nya pemain-pemain yang belum masuk pro jadi showcase-nya dilihat sama scouting-scoutingnya tim pro supaya ditarik. Iya, Jadi iya. ngapain lagi pemainnya ditaruh di situ, itu loh kan lucu gitu loh. Iya. Nah, ya nggak tahu sih apa yang dipikirkan penyelenggara ya Iya. sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya yang agak ganjil menurutku ya. Lo Mas gimana menurut lu? Tujuannya adalah biar kualitasnya 5 tambah bagus. Setuju nggak lo? Ya enggak lah, maksudnya apa ya? Kalau udah pro aja, udah nggak usah balik lagi ya. Kesempatan pemain-pemain yang pengen masuk pro, nunjukkan ya showcase-nya. Gue sih berkualitas lah harusnya, masa Dan diadain terbukti event tapi nggak mungkin lah. Kalau gue sih tetap masalah kualitas ya harus ya si kampusnya latihannya seperti apa, pemainnya seperti apa. Kalau nurun nggak kurang ini ya, kurang masuk di gua sih ya pemain Kehabisan lagi. kata-kata Karena lo ya. zamannya nggak pernah dari dulu ya nggak pernah pemain Nggak ada balik memang main di Liga Mahasiswa. ya dan terbukti tidak dominan juga mereka yang udah main di pro itu. Top skornya ini James Patrick Ubaya, pemain amatir. nggak main ya nggak ada Nggak main dia di tuh. pro. Terus siapa Gua MVP-nya? aja tuh dibilangin dulu ya, lu mau main pro apa mau main 5 dulu. Kalau udah main pro ya udah lu nggak bisa main lagi di 5 Iya. gitu loh. Jadi kalau mau main 5 ya ini tahun terakhir ya. Terakhir gua main di Ubaya itu tahun terakhir udah main di 5 ya. Selanjutnya udah nggak bisa lagi. Iya, Nah iya, udah iya. seperti itu aturannya. Jadi ya nggak usah lah. Biarin aja yang pemain-pemain mahasiswa itu aja, yang pro fokus saja sama timnya. Iya. Gue setuju sama Santun tadi bilang bahwa gue malah yang tadinya tujuannya untuk ngebantu ngangkat 5, tapi malah ketika para pemain IBL-nya atau seolah-olah bukan pemain IBL main di 5, merekanya jadi nggak menonjol malah. Iya. Ya kayak Santun bilang tadi, Nggak siapa dominan. tadi? Si James Patrick. James Patrick Top yang score. top skornya, pemain Ubaya. Ubaya amatir. Lalu kemudian Satya Wacana yang notabene banyak pemain sudah IBL ya nggak kemana-mana prestasinya. Peringkat berapa? 4 ya? Nah, ya kan. Lupa gue catatan. Pokoknya nggak di sana gitu. Nah, kalau menurut gue nggak tahu Nanti nih, lu akhirnya setuju. itu lagi kan? Kenapa? Nanti akhirnya dibilang ya pemain pro levelnya segini, main 5 aja nggak kelihatan kan, akhirnya gitu orang ngeliat. Iya, jadi nggak enak kan, malah citranya jadi hancur dua-duanya ya. Nah, Iyalah. Nih gue pengen tanya pendapat Santun sama Dimas. Menurut gue, balik lagi mirip seperti episode sebelumnya. Menurut gue kita balik lagi tidak boleh terlalu penuh menyalahkan si pemainnya. Untuk meningkatkan kualitasnya Liga Mahasiswa, justru pelatihnya yang harus berperan. Gimana nih memaksimalkan cadangan-cadangan mati
Ya. Daripada nggak mainin cadangan mati, jangan turunin yang ini, jangan turunin pemain IBL terus buat gantiin cadangan mati, Yes, enggak gitu. yeah. Tapi bagaimana menghidupkan cadangan mati ini gitu. Dia malah bisa kasih kontribusi ke tim kampusnya gitu. Bayangan gue begitu. Jadi kalau liga mahasiswanya mau dinaikin, ya pelatihnya harus jago. Saat ini misalnya nih yang paling menonjol adalah coach Matt-nya UPH misalnya. Dengan terlepas dari fasilitas dan lain-lain, ya beliau berhasil kualitas pemainnya tuh ada di situ terus, di atas terus gitu. Juga coach Ricky misalnya walaupun ITHB nggak ikut ya kemarin, di atas terus gitu. Iya ITHB ya. Maksud gua ya justru pelatihnya gitu, bukan yang di atas lu turunin. Kalau menurut gua begitu. Setuju nggak, Don? Setuju. Itu namanya kan pembinaan berarti. Pembinaannya ya seperti apa kita kan nggak tahu. Iya. Tapi kan dari situ kita bisa lihat toh. Makanya aku kadang-kadang sering kali mendapati di dunia basket ini orang ngomong tahun segini nggak ada orang, nggak ada pemain yang bisa menonjol. Ini omongan apa, Boy? Iya. Sering loh, kamu pernah nggak dengar gitu? Iya. Ini nggak bakal ada pemain. Ya berarti kan bawahnya. pembinaan kita ini kan bobrok. Iya. Itu sama aja ngomong kita ini bobrok gitu loh. Wah, anjir, ini dipotong jadiin klip nih, bobrok. Wah. Lah, iya toh. Iya. Soalnya kok bisa ada omongan begitu loh. Iya. Tahun ini 3 tahun ke depan ya, kita ini nggak ada pemain. Lah, terus basket kita ini ngapain aja gitu loh. Iya, betul. Lah ya itu. Tadi lu ngomong apa yang hilang tadi? Langsung. Ya. Langsung. Udah mulai? Iya, udah mulai. Oke, jadi tadi gua ngerasa ya latihan si kampus harusnya memang butuh effort ya. Kalau gue lihat ya, beberapa kali ada postingan di Instagram gitu, di sosial media, ada atlet, nggak tahu gue atlet apa, dia baru pulang dari kampus, habis latihan kan kuliah, terus tidur sebentar langsung bangun lagi, langsung aktivitas lagi ya. Emang itu gitu loh. Iya. Harusnya kalau gue yang lebih effort latihan tuh ya pemain-pemain mahasiswa ini. Kalau di pro lu udah bisa lebih ringan lah gitu loh, karena lu lagi pembentukan untuk menjadi pemain pro. Jadi memang butuh kerja keras yang luar biasa. Gua aja dulu sehari bisa 3 kali 4 kali latihan. Ya betul. Jadi kalau udah sampai di pro, ya udah nikmati hasilnya gitu loh. Walaupun ya memang masih butuh effort di pro. Jadi selama lu di mahasiswa ya habiskan semua masa muda lu buat untuk mengejar prestasi lu, karir lu nanti di basket gitu loh ya. Kalau memang sampai kalau jokesnya ya pacaran aja susah gitu. Ya udah itu hidup lu udah bola, kampus, latihan segala macam, buat hangout aja lah. Udah males rasanya gitu loh. Iya. Capek yo. Ya. Gua tuh capek. Kalau di pemain mahasiswa tuh capek lah karena udah persiapan untuk menuju profesional itu dia. Nah, ya itu gue suka kata-katanya benar-benar karena memang pasti capek ya Mas ya. Ini parah. Gue juga pengen nyorotin ini. Kan kita selalu pengen ideal banget bahwa Liga Mahasiswa itu adalah sumber kita untuk nyari pemain yang nanti ke IBL. Sementara kan apa yang terjadi saat ini tuh pemain-pemain muda baik itu statusnya mahasiswa itu udah diambil gitu, sudah diambil sama klub-klub untuk nanti mudah-mudahan, nggak tahu musim depan tuh akan ada rookie rekomendasi lagi atau enggak gitu. Tapi dengan adanya Jangankan Mas Junas mahasiswa, SMA aja udah diambil, jangan-jangan. Iya jangan-jangan gitu. Kayaknya. Karena gini benar ini kejadiannya. Pemain itu tadinya katanya rookie itu mau diambil dari Liga Mahasiswa, belum terafiliasi sama klub apapun, bukan pemain binaan, bukan rookie rekomendasi. Mudah-mudahan musim depan nggak ada rookie rekomendasi. Nah tapi kenyataannya udah pada punya klub juga gitu. Terus yang belum punya klub, man kita tanya-tanya, udah ada klub yang deketin belum? Udah ada gitu. Ya ngapain gitu? Yang belum punya klub pun udah dideketin gitu. Terus lu, ya mudah-mudahan ini dengan adanya Mas Junas gitu di situ, hal-hal seperti ini bisa dijaga gitu. Idealnya draft tuh nanti bisa berjalan sesuai keinginan. Terakhir nih Tun, Dimas, Indonesia ini kan luas banget ya.
Luas banget. Kalau lu punya mimpi ideal ya, bagaimana sih sebaiknya Liga Mahasiswa kita, mengingat ya lu nggak bisa, udah kita jangan ngomong cuma di kampus di Pulau Jawa aja. Ada Pulau Sumatera yang besar, Kalimantan, Sulawesi, bahkan hingga Papua gitu. Ada Nusa Tenggara, Bali, Nusa Tenggara, dan seterusnya gitu. Enaknya gimana sih kompetisi Liga Mahasiswa ini diatur? Perhatikan juga masalah kualitas misalnya. Gimana Tun kalau menurut lu Tun? Yang ideal aja kita bermimpi-mimpi. Kita tapi ngomong ideal ya. Takutnya timpang boy. Jadi kalau Ya, misalnya kita ngomong kan ada juga kita beride kan setiap pulau itu punya kompetisi sendiri, Kalimantan, Jawa, Sumatera, bahkan sampai Papua. Ya. Cuman kan tidak semua kampus bisa mungkin ada dananya atau betul. pemainnya segitunya. Mungkin bisa lah mewakili ya. Sekarang ini udah mewakili belum sih? Belum ya? Belum. Masih banyak dominan di Jawa toh. Betul. Nah, dominan di Jawa. Tapi mungkin pemain-pemainnya itu kan juga dari semua daerah kayaknya ya sudah ya. 1-2 pasti ada yang menonjol ya. Iya kan? Setidaknya 5 ini bisa mewakili daerah-daerah dari seluruh Indonesia ya. Tapi kan sebenarnya kampus-kampus ini kan juga banyak dari daerah-daerah. Nah, tinggal ya itu pembinaan boy. Pembinaan buat supaya tidak ada omongan kita tidak punya bibit-bibit lagi. Jadi gue setuju sama Santun. Kurang lebih mungkin begini Tun ya. Lu ingin mengatakan bahwa bagaimana caranya pembinaan pelatih gitu di seluruh Indonesia kualitasnya sama gitu. Dan punya kompetisi yang juga sama gitu. Iya. Bisa begitu ya? Nah, kalau di NCAA itu berapa lama dia kompetisi anunya? Macam-macam Mahasiswanya. kompetisinya. Macam-macam. Dan berlevel-level ya? Iya, ada level-levelnya, lalu kemudian Ada divisi 1, divisi 2, ya, divisi 3. ada antar kampungnya doang. Hmm. Dekat-dekat situ baru kemudian yang kita tahu regional. ya yang tiap bulan Maret itu nasional, sudah dipilih dari tiap regional tuh mana yang layak untuk maju ke nasional gitu. Nggak semua, jadi ada sistem pemeringkatan. Mas tadi lu juga mau ngomong gimana Mas, idealnya mahasiswa? Nah, itu nyambung ya sama lu tadi. Ada Libama, ada Libamanas. Oh, Jadi oke. mikro itu dulu Sekarang masuk juga udah ada. Libamanas. Sekarang Libama kan juga ada, Nah, Mas. itu makanya. Iya, makanya. Jadi yang di daerah-daerah itu ada turnamennya dulu, maksudnya liganya dulu untuk berangkat nanti ke Libamanas dulu ya. Namanya Kejurnas dulu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih ya. Kalau gue ya boy, kenapa sekarang gini, kampusnya itu mau nggak keluarin biaya, meluangkan waktu. Ya. Jadi kualitas pertandingannya, pemainnya segala macam bisa kelihatan. Ya. Kalau mereka aja udah nggak support tim basketnya untuk bermain di ajang nasional, ya mending nggak usah. Oke. Mending yang siap aja. Ya. Karena ya gue sih pengen ada dari Papua, dari Sulawesi kah, Kalimantan kah, Sumatera. Tapi kalau nggak siap, nggak prepare dengan program latihan, kalau coach, kalau gue bilang nggak mungkin. Coach pasti semuanya, gue ada grup di WhatsApp yang coach dari semua daerah, semuanya tuh sangat siap untuk belajar, apapun itu. Sangat siap untuk sharing-sharing ilmu. Tinggal kembali lagi, kampusnya ini mau nggak, itu aja sih kalau gue. Lebih baik kalau kampusnya nggak support, cuma korbanin coachnya, pemain-pemainnya, tapi nggak pernah ikut liga-liga yang nasional ya buat apa? Dan nanti kalau di nasional cuma jadi peserta doang, nggak mau prestasinya, nggak usah. Ya. Oke. Yang apa aja. Ya. Oke. Gua rangkum. Sebenarnya apa yang dibilang sama Santun tadi di Amerika kayak bagaimana, terus Dimas juga tentang Libama dan Libama nasional. Sebenarnya seingat gua ya, gua ngikutin Liga Mahasiswa, konsepnya itu kurang lebih sama di awal tuh. Jadi dulu 5 itu ketika awal tuh ada conference, kalau lu ingat. Di Sumatera, di Kalimantan gitu kan. Ada semua gitu. Lalu kemudian beberapa yang kemudian terpilih menang
mereka ngadu. Pernah di Jakarta, pernah di Surabaya juga. Jadi tinggal nyari tempat. Gua rasa sih secara konsep udah bagus ya sebenarnya Liga Mahasiswa ya. Tinggal Betul. bagaimana mereka meningkatkan kualitas gamenya sehingga balik lagi ke microskill itu sampai semua pemainnya layak untuk main di profesional bahkan gitu. Tinggal lu kayak di Amerika gitu kan sebenarnya juga semuanya layak kan, bisa layak gitu main. Tinggal karena tempatnya terbatas sehingga yang benar-benar terbaik gitu yang bisa masuk ke NBA gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan bisa ke situ gitu nanti Liga Mahasiswa kita. Tapi balik lagi sekali lagi yang kemarin gue sih apresiasi mereka bisa jalan gitu dengan usaha sedemikian rupa. Ada kampus-kampus yang mau berkorban untuk ikut walaupun ongkosnya mahal. Ya. Begitu. Itu aja udah luar biasa. Karena ada juga yang gini, Boy. Ya. Misalnya dia udah di regionalnya udah juara segala macam. Nah, liga nasionalnya di Jakarta. Aduh, nggak ada dana. Akhirnya nggak berangkat. Gitu Bisa loh. jadi. Ya, itu kan itu mudah-mudahan nanti ketemu solusinya ya. Iya, semoga nanti ketemu solusinya. Ya, itu kalau memang timnya siap. PR besar sih itu memang lu tinggal di Papua, jago di Papua, juara di region Papua misalnya. Finalnya di Jakarta gitu atau finalnya di Aceh gitu kan anjir PR banget gitu. Ya. Suka duka hidup di negara kepulauan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, Tun, Dimas, makasih banyak. Karena Dimas lagi di Binjai tengah jalan, gua aja yang tutup ya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa bunyikan lonceng. Wah. Keliling. Subscribe, komentar yang baik-baik, yang tidak baik juga nggak apa-apa. Dan sampai jumpa ke episode berikutnya. Bye-bye. Oh, Dimas gini.